Pemirsa, gambar Garuda Biru yang dulu heboh usai putusan MK terkait pemilu 2024 dan revisi Undang-Undang Pilkada kembali ramai di media sosial. Kemunculan gambar yang identik dengan peringatan keadaan darurat itu sebagai respons rencana pemerintah menaikkan PPN menjadi 12% mulai Januari tahun depan. Penolakan terhadap rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari yang semula 11% menjadi 12% terus menggema di media sosial X. Aksi protes tersebut terlihat dengan beredarnya peringatan berlambang Garuda Biru sebagai bentuk penolakan kenaikan PPN mulai Januari tahun depan. Tulisan berbunyi tolak PPN 12% tertera jelas di peringatan Garuda Biru itu. Agus Prabawanta di platform X menulis, pemerintah mengejar uang rakyat dengan pajak, di mana heroiknya. Sedangkan akun Stefan Antonia membuat 3 hashtag sekaligus, yakni tolak PPN 12%, tolak kenaikan PPN, dan pajak mencekik. Seorang dosen teknik elektro dari Institut Teknologi Bandung yang aktif di media sosial, Ardianto Satriawan, juga membuat cuitan, banyak alasan untuk menolak kenaikan PPN jadi 12%. Ia bahkan menuliskan sederet pajak apa saja yang harus ditanggung warga negara, mulai dari gaji, THR, bonus, beli motor, beli rumah, belanja di supermarket, dan lain-lain. Kenaikan PPN 12% juga mendapat sorotan dari peneliti di Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Ahmad Heri Firdaus. Ahmad Heri menyebut pemerintah harus berpikir ulang untuk menaikkan PPN menjadi 12% tahun depan. Kebijakan tersebut dinilai Ahmad Heri kontraproduktif dengan rencana pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Jadi kalau misalnya pertumbuhan ekonomi kita harusnya 5%, nah gara-gara ada kenaikan PPN nggak jadi 5%. Nah 5% kurang 0,17, jadi 4,83 ya. Kekhawatiran juga menggelayuti pikiran masyarakat terkait rencana kenaikan PPN ini. Kalau menurut saya juga menolak ya Mas ya, dikarenakan kan juga masih mahasiswa dan masih banyak kebutuhan pokok yang perlu saya penuhi juga. Apalagi saya kan merantau, nggak di rumah gitu kan. Terus juga kebutuhan tuh banyak dan nggak setiap hari orang tua tuh transfer, itu sangat berpengaruh bagi saya. Bakal berpengaruh besar sih karena seperti kita tahu kan restoran-restoran kan juga memperkerjakan banyak orang ya, dan otomatis kalau misalnya nanti pajak naik, sedikit orang yang membeli, nanti pada akhirnya akan menurunkan omset mereka dan pada akhirnya justru malah menimbulkan pengangguran. Aku menolak ya karena itu juga menimbulkan beban masyarakat juga kan meningkat ya, apalagi kalau dari generasi muda atau gak kayak mahasiswa tuh kan kayak kebutuhan sehari-hari, apalagi yang ngekos tuh pasti bakal lebih nambah lagi nanti beban ekonominya juga. Beban rakyat akan makin meningkat bila kenaikan PPN 12% benar-benar akan diberlakukan pemerintah pada Januari tahun depan. Lalu negara mana sajakah yang memiliki PPN paling besar? Dikutip Global VAT Compliance, ada 20 negara dengan PPN tertinggi di dunia. Hungaria berada di posisi paling atas untuk PPN tertinggi, yakni 27%. Dari Jakarta, tim A News melaporkan.